Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Dengan nikmat tersebut kita bisa kembali bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah talabul ilmi. Ibadah yang luar biasa agung, ibadah yang luar biasa besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang harus terus kita jalani sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita. Mengapa? Karena ibadah ini adalah ibadah yang dengannya terrealisasi ibadah-ibadah yang lain, yang tanpanya ibadah-ibadah yang lain runtuh, tidak bisa tegak, tidak bisa dikatakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu adalah syarat amal ibadah itu dikatakan saleh. Selain daripada keikhlasan, ikhlas, ilmu itu adalah syarat ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus selalu belajar, maka kita harus selalu menimba ilmu. Dan ini hal yang penting yang harus selalu berada di kehidupan kita. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau, ajaran beliau, petunjuk beliau hingga hari berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan kali ini insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kajian kita di beberapa waktu yang lalu terkait dengan athar atau buah dari beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ingin kita bahas adalah sifat Ar-Rahmah. Sifat Ar-Rahmah. Sebelumnya perlu dipahami bahwa beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan rangkaian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus terwujudkan di sana beberapa hal. Harus di sana ada keimanan kepada beberapa hal. Yang pertama, beriman akan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu ada. Allah itu ada. Yang kedua, beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah itu adalah zat yang berhak untuk diibadahi, tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk diibadahi. Yang ketiga, beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala perbuatannya esa, perbuatannya seluruhnya esa. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya pencipta. Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya pemberi rizki. Tidak ada yang dapat memberikan rizki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah satu-satunya zat yang
mentadbir alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, kita esakan Allah Subhanahu wa taala terhadap atau pada perbuatan-perbuatan yang ini merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita kaitannya dengan iman kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus terkait dengan sifat Ar-Rahmah. Sifat apa? Sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Penyayang. Ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat ini tsabitah lillahi taala. Sifat ini apa? Berlaku untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan sunnah, begitu juga ijma para a'immah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk mengingatkan apa yang sudah lalu, di antara hal atau di antara ayat yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat Ar-Rahmah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-96. Surat An-Nisa ayat ke-96, wa kana Allahu ghafuran rahimah. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya Allah memiliki sifat penyayang. Selain Allah Subhanahu wa taala diberi nama dengan Ghafur dan Rahim dan Ar-Rahim. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang sifat ini, Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat Ar-Rahmah, Allah itu penyayang, adalah hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang atau didatangi oleh seseorang yang orang tersebut adalah wanita tahanan, dalam kondisi sedang menyusui putranya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi tersebut, atarawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar. Kasih sayang ibu tadi luar biasa ketika memberikan susu untuk putranya. Apakah engkau mengira, engkau pandang mungkin wanita ini, ibu ini melempar anaknya ke dalam neraka? Enggak mungkin. Kenapa? Saking sayangnya. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Maka Nabi SAW mengatakan, wallahi wa hiya taqdiru ala an tatrahahu. Sebelum Nabi mengatakan, para sahabat mengatakan, sebenarnya wahai Rasulullah, walaupun kemungkinan besarnya itu enggak mungkin dilempar ke neraka, tapi mungkin, dalam artian apa? Bisa aja kalau dia mau untuk melemparkan putranya itu ke neraka. Tapi Nabi SAW mengatakan, lallahu arhamu bi'abdihi, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah Subhanahu wa taala itu lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini sayang kepada anaknya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dari siapapun. Kemudian hal yang menunjukkan tentang sifat ini ada atau sabitah telah ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah ijma' para ulama. Para ulama bersepakat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ar-Rahmah. Dan kita ketahui di dalam agama kita sumber pengambilan hukum itu ada 4 yang disepakati. Al-Quran, Sunnah, Ijma', kemudian Qiyas. Nah, salah satunya ini ijma', kesepakatan para ulama. Artinya kalau ada ulama atau kalau ada para ulama yang bersepakat atas sebuah hukum, maka tidak boleh untuk ditentang. Kesepakatan ini terjadi atas apa?
Kesepakatan ini terjadi di atas kebenaran. Nggak mungkin apa umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sepakat di atas kebatilan. Ketika ada seorang yang mengingkarinya, menyelisihinya, maka dia telah menyelisihi al-jamaah yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipegang teguh. Hadis-hadis terkait dengan menyelisihi ijma itu banyak, dan kewajiban kita untuk berpegang teguh dengan ijma itu apa? Banyak. Orang yang menyelisihinya, kalau kita bicara tentang hukum tentang orang tersebut, maka hukumnya keras. Beda dengan orang yang menyelisihi pendapat yang rajih, pendapat ulama yang kuat ketika terjadi perselisihan. Ini pendapat yang disepakati oleh seluruh ulama. Disepakati oleh seluruh ulama. Ketika mensikapi orang tersebut, ketika menegur orang tersebut keras, seperti layaknya orang yang mengingkari Al-Quran dan Sunnah, yang wajib untuk diambil. Kemudian ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga sudah bahas di pertemuan yang lalu, kalau yang namanya rahmat, kasih sayang itu ada dua jenisnya. Yang pertama, ada yang sifatnya ammah, kasih sayang yang umum. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayang ini kepada siapa saja, kepada seluruh makhluknya. Mau yang beriman, mau yang tidak beriman, Allah beri. Mau yang itu manusia atau binatang, Allah beri. Kasih sayang ini kasih sayang yang umum. Apa kebaikan yang akan didapat? Kebaikan yang akan didapat adalah kebaikan dunia. Hanya dunia, terbatas di dunia. Orang yang mendapatkan kasih sayang Allah tadi, diperbanyak hartanya, diperbanyak keturunannya, sekedar itu. Entah dia orang kafir atau orang beriman, kebaikannya hanya ada di dunia ini. Dia senang, dia bahagia. Ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, ammah, umum, diberikan kepada siapa saja. Yang kedua, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya khassah, khusus. Yang ini tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Rahmat yang ini, rahmat yang kedua, hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, apa kebaikan rahmat ini? Apa yang akan didapat oleh orang-orang yang mendapatkan rahmat ini? Kebahagiaan di dunia plus di akhirat. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan ini konsekuensi dari rahmat Allah yang khassah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati orang-orang yang beriman, pasti mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah ini asarnya, buahnya itu ada. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini benar-benar nyata, bukan hanya sekedar ucapan, tapi benar-benar ada. Setiap kebaikan atau setiap manfaat, setiap kenikmatan yang ada pada makhluknya itu tanda dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu buah dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berbuat baik kepada sesama, itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berperilaku lemah lembut, itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipanjangkan umurnya, itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang juga dipendekkan umurnya, itu pun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu hikmah dipendekkan umur itu apa. Boleh jadi untuk menjaga orang tersebut. Dan ketika dipanjangkan umurnya, mudah-mudahan agar kita banyak beramal, itu juga baik, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kebaikan, manfaat, nikmat yang kita rasakan setiap hari ini rahmat dari Allah, bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti ketika kita mendapatkan kebaikan tadi itu tanda Allah sayang. Karena rahmat Allah tadi ada dua, harus dibedakan. Kalau kita yang menerimanya itu orang beriman, itu bukti kalau Allah sayang. Tapi kalau yang menerimanya itu orang-orang kafir, itu bukan bukti kalau Allah sayang kepada
mereka. Hanya sayang yang sifatnya apa? Sifatnya apa? Ini memang harus sampai kepada mereka. Bukan sayang sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Cinta kepada mereka. Beda dengan rahmat khassah, rahmat yang khusus. Kalau rahmat yang khusus itu tanda orang yang menerimanya, orang yang mendapatkannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang mendapatkannya tidak lain dan tidak bukan kecuali atau hanya orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman. Selain orang-orang yang beriman tidak mendapatkan rahmat Allah yang khassah. Dan rahmat khassah ini, kasih sayang Allah yang sifatnya khusus ini selalu identik dengan yang namanya keimanan. Keimanan seorang itu bukti dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas di pertemuan yang lalu satu dari buah keimanan kita kepada sifat ar-rahmah. Apa kemarin? Bahwa ketika seorang itu betul-betul meyakini Allah Subhanahu wa taala itu apa? Memiliki sifat rahmah. Allah itu maha sayang kepada hamba-hambanya. Di sini ada buah yang kita pelajari yang harus ada. Jangan sampai apa? Kita hanya tahu Allah punya sifat rahmah doang tapi nggak ada buahnya, nggak berbekas di dalam jiwa kita. Buah yang pertama, ketika seorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah, maka ia harus mau nggak mau bakal mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bakal mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci dari pembahasan ini sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu ketika kita detailkan masalah kecintaan Allah, masalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rahmat Allah tadi kepada apa? Hamba-hambanya melebihi kasih sayang atau rahmatnya seorang ibu kepada anaknya. Bagaimana rahmat Allah ketika menetapkan hukum-hukum yang ada dan seterusnya. Nah, dari sana, dari penjelasan itu kita memiliki kesimpulan orang yang memahami Allah itu maha penyayang pasti muncul dan harus muncul pada dirinya kecintaan kepada Allah. Enggak ada yang lebih cinta kepada kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang paling sayang sama kita. Coba cari dari makhluk yang ada di dunia ini yang paling sayang pada kita. Enggak ada yang melebihi sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Nah, ini yang pertama. Buah dari mengimani sifat ar-rahmah. Seorang akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk ke buah yang kedua. Ini sekedar pengingat saja. Buah yang kedua dari beriman kepada sifat ar-rahmah adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini akan membuka pintu ibadah roja, berharap. Ketika seorang tahu kalau Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang, ia akan banyak husnudzan, baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan banyak mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, bukan apa yang ada di sisi manusia. Ketika tahu Allah itu Maha Penyayang, dan akan besar di sana atau akan terbuka di sana pintu ibadah roja. Apa roja? Harap, berharap. Dia akan berharapnya itu bukan kepada
makhluk lagi, karena dia tahu yang paling sayang kepada dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Apa yang menunjukkan akan hal ini? Ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah hukum di dalam Islam, itu tujuannya untuk maslahat hamba. Tujuannya untuk maslahat hamba. Walaupun secara zahir ini apa? Keras. Walaupun secara zahir ini apa? Buruk untuk orang tersebut. Tapi maslahatnya lebih besar untuk keseluruhan kaum muslimin, keseluruhan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dalam surat Al-Maidah ayat ke-33 tentang hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, serta hukuman untuk para pembegal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Sungguhnya balasan untuk orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, dan balasan untuk orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini adalah, pertama apa? Yuqattalu, mereka dibunuh. Orang-orang yang menampakkan permusuhannya kepada Allah dan Rasul-Nya, hukumannya apa? Dibunuh. Artinya dia bukan orang muslim, kafir harbi. Kalau seandainya terjadi peperangan, dia dikatakan kafir harbi. Atau ketika tidak terjadi peperangan, orang tersebut apa? Mengizharkan, menampakkan, menyatakan permusuhan atau peperangan kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang seperti ini harus dibunuh. Hukumannya dibunuh. Au yusallabu, atau disalib. Atau disalib. Salib ini hukuman di dalam Islam untuk mereka yang melakukan hal tadi. Au tuqatta'a aydihim min khilaf, atau dipotongnya aydihim wa arjulihim min khilaf, tangan dan kaki mereka silang. Kalau tangannya kanan, kakinya kiri. Tangannya kiri, kakinya kanan, salah satunya. Au yunfaw minal ard, atau diusir dari negerinya. Kalau bahasa kita apa ini? Deportasi. Dan nggak boleh masuk ke negeri kaum muslimin yang lain sampai dia bertaubat. Kalau bertaubat baru diterima. Tapi selama masih dalam kondisi tersebut, maka harus apa? Mencari tempat sendiri, nggak boleh tinggal di negeri kaum muslimin. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Ini kehinaan mereka di dunia. Subhanallah, hinanya di dunia itu sampai seperti itu. Walahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Dan di akhirat nanti mereka akan mendapatkan azab yang besar. Kalau berbicara tentang ayat ini panjang, nanti bisa dibahas secara khusus terkait dengan hukum tadi. Apakah hukum tadi boleh dipilih? Dipilih bunuh, salib, apalagi tadi? Potong silang, atau diusir. Pilih, atau ada kondisi lain, atau harus urut, atau seperti apa? Banyak penjelasan para ulama terkait dengan masalah ini, dan yang zahir kalau dilihat dari lahiriah teks yang ada, zahir teksnya, maka apa? Pilih. Maka apa? Dipilih. Tapi di antara para ulama dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas dan yang lainnya, mereka merinci. Ternyata bukan dipilih, tapi ada rinciannya. Kalau seandainya hal itu merupakan permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala, atau kalau permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dibunuh. Itu satu. Permusuhan, menyatakan permusuhan, peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, hukumannya dibunuh. Kalau buat qutta'ut tariq, buat pembegal,
Kalau yang mereka lakukan satu, membunuh targetnya, kemudian merampas hartanya, maka kenanya dua. Mereka dibunuh dan disalib. Supaya mereka dikenal dan menjadi hina di dunia ini. Orang selain mereka bisa ambil pelajaran. Kalau ngambil harta plus membunuh orang yang diambil hartanya. Yang kedua, sebagaimana rincian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, jika mereka membunuh saja tapi nggak ngambil harta, nggak sempat mau ngambil, keburuan ketahuan, maka mereka hanya dibunuh, kisos saja. Berlaku di situ hukum kisos. Yang ketiga, jika mereka mengambil harta tapi nggak dibunuh, kemudian misalkan tertangkap, maka tangan dan kaki mereka dipotong dengan silang tadi. Yang keempat, jika mereka hanya membuat ketakutan, nggak bunuh karena mungkin nggak sempat, nggak bisa, nggak juga mengambil hartanya, tapi apa? Udah buat takut, targetnya. Maka nanti apa? Hukumannya diasingkan, diusir dari negerinya. Itu rincian Ibnu Abbas dan sebagian ulama yang lain. Melihat kepada hikmah dan maslahat yang ada, melihat kepada kondisi yang ada. Ikhwas sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum tadi, Allah katakan di dalam ayat yang setelahnya, illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Pelajarannya di sini, kecuali orang-orang yang bertaubat, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Ghafur, Maha Pengampun, dan Allah Subhanahu wa taala itu Rahim, Maha Penyayang. Artinya orang-orang yang sudah melakukan kesalahan-kesalahan yang besar seperti tadi tidak boleh berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau bertaubat, pasti Allah terima taubatnya. Kalau mau bertaubat, maka pasti Allah terima taubatnya. Apa buah dari seorang itu mengetahui kalau Allah Subhanahu wa taala itu Rahim, Allah itu penyayang? Ikhwas sekalian, di antara rahmat Allah seperti yang kita sebutkan dalam ayat tadi adalah Allah terima taubat hamba yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima taubat hamba yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba harus husnudzan. Nah, ini yang kita bahas. Seorang hamba harus baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira karena dosanya terlampau banyak Allah nggak bakal lagi ampuni dosa saya. Tidak. Dosa sebesar apapun, hatta itu kesyirikan, ketika seorang bertaubat darinya, pasti Allah terima taubatnya. In sadaq, kalau seandainya dia jujur dalam taubatnya. Bukan main-main. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kalau kita tahu ini, kita akan banyak husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai apa? Di antara para ulama ada yang mengatakan, kalau seandainya aku disuruh milih antara perhitungan Allah Subhanahu wa taala pada diriku dengan perhitungan orang tuaku, aku akan pilih perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Karena tahu Allah Maha Penyayang. Ketika hitung-hitungan pasti apa? Banyak yang dilewatkan. Tapi kalau orang tua, kalau manusia, hitung-hitungan sama kita, semua dihitung. Gitu kan? Ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain atau bukti lain dari kasih sayang ini, kita harus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akharuna tarafu bidzunubihim
khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurun rahim. Dan ada orang-orang yang lain, mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka sudah melakukan dosa, mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampuri antara amalan yang saleh dengan amalan yang taleh, dengan amalan yang buruk. Mencampuri antara pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang buruk. Asallahu ayyatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Maksud menerima taubat di sini sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama rahimahumullah, menerima taubat dalam artian ya diterima. Ketika dia bertaubat, diterima taubatnya. Di dalam tafsiran lain, maksudnya an yatuba alaihim, Allah memberikan taubat kepada mereka, Allah tunjukkan mereka jalan taubat. Allah tunjukkan mereka jalan taubat. Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah. Innallaha ghafurun rahim. Kemudian di akhir ayat Allah tutup, sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah penyayang. Itu yang mengharuskan kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar-besar apa yang ada di sisi Allah adalah ampunan, rahmat dan surganya. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain dalam ayat yang lain, dalam surat Az-Zumar ayat ke-53 di konteks yang sama tentang dosa, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innallaha huwal ghafurur rahim. Katakan wahai hambaku, katakan wahai Muhammad, wahai hambaku, ini perintah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah yang dimaksud di sini apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah melakukan banyak dosa, kemudian ingin mendapatkan ampunan, maka jangan putus asa. Rahmat Allah itu luas. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Apa maksudnya dosa seluruhnya? Semua dosa, mau yang kecil, mau yang besar, mau yang mengkafirkan, mau yang membid'ahkan dan yang lainnya. Mau yang menjadikan seorang itu fasik atau dosa-dosa kecil, semuanya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa tersebut kalau seandainya orangnya mau bertaubat, tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Allah itu Maha Penyayang. Ketika kita tahu kondisi ini, sifat ini, maka harus tertanam pada diri kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang yang tadi putus asa, enggak tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah buka pintu rahmatnya untuk setiap orang yang melakukan dosa. Dan Allah berikan alasan tadi, kenapa Allah buka lebar-lebar pintu taubat, pintu rahmat tadi. Rahmat supaya Allah menerima taubatnya, karena Allah itu Maha Rahim. Allah itu Maha Penyayang. Allah sayang pada hambanya. Karena rahmat ini Allah buka pintu taubat. Kalau bukan karena rahmat ini, Allah nggak akan buka pintu taubat tadi. Ikhwas sekalian, kalau kita mau perhatikan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, melebihi makhluk-makhluk yang ada, kita bisa perhatikan di kehidupan kita sehari-hari. Manusia itu memiliki sifat rahmat juga. Manusia juga punya sifat rahmat, hanya saja tidak seperti rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang kasihan, sayang kepada seorang, maka kita memberikan apa? Uluran tangan kepadanya. Tapi kalau setiap hari dikit-dikit dimintai bantuan, dikit-dikit dimintai apa? Sesuap nasi atau yang lainnya, kira-kira masih sayang nggak ini?
Umumnya kita apa? Nggak suka. Dikit-dikit apa? Dimintai. Hatta yang bukan sifatnya materi, sifatnya bantuan. Bantuan apa? Energi, bantuan jasa. Kalau diminta terus, akhirnya apa? Benci juga, nggak suka juga. Ini manusia. Sesayang-sayangnya manusia, tetap dia akan apa? Ada titik apa? Hilang rasa sayang tadi. Ketika seorang melakukan kesalahan kepada kita dan kita punya sifat pemaaf, tapi ketika kesalahan tadi diulang-ulang, dikit-dikit minta maaf, kira-kira apa yang dilakukan? Apakah terus akan dimaafkan? Oh, kita enggak. Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika diminta pasti memberi dan selalu memberi. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika dimohonkan ampun, ada seorang hamba yang melakukan kesalahan kemudian minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, pasti diampuni. Ini sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena sifat tadi, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu sayang pada hambanya, Allah nggak akan memberikan apa? Ijabah kepada orang-orang yang meminta padanya. Allah nggak akan selalu memberikan ampun kepada orang yang berbuat salah kepadanya. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu buah yang kedua dari kita mengenal atau mengimani sifat ar-rahmah. Allah itu Maha Penyayang. Yang ketiga, dari buah kita beriman kepada sifat ar-rahmah adalah melakukan sebab yang bisa menghantarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sebab, menempuh sebab yang bisa mengantarkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan bersemangat untuk menambah keimanannya. Dia akan mengerjakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berupa ganjaran-ganjaran yang baik. Ikhwas sekalian, ketika seorang faham betul Allah itu Maha Penyayang, dia harus tahu kasih sayang Allah ini nggak mungkin dia dapat kecuali dengan menempuh sebab. Allah nggak sayang kepada orang yang beriman kalau dia tidak melakukan keimanan, kalau dia tidak menambah keimanannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada atau dari orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Orang-orang yang berbuat baik. Dan dikatakan seorang itu berbuat baik kapan? Perbuatan baik itu ada dua. Ada yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba dengan Allah, dan ada yang kaitannya dengan sesama hamba, Yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Keikhlasan. Ketika seorang itu ikhlas dalam ibadahnya, dialah orang-orang yang muhsinin. Ketika seorang itu meninggalkan kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang dikatakan muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Ketika seorang melakukan sunnah, mengerjakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian meninggalkan kebid'ahan, maka dialah al-muhsinin. Nah, untuk orang-orang seperti ini rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dekat, layak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ada rahmat, ada ihsan, perbuatan baik yang itu sifatnya kaitannya dengan sesama makhluk, hamba dengan hamba. Semisal tersenyum, bertemu dengan mengucapkan salam, menebar kebaikan, melindungi teman kita dari keburukan, akhlak yang baik dan yang lainnya. Hal ini ihsan. Orang yang melakukannya dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang tadi kita bacakan, kita pahami bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala tadi tidak akan diperoleh kecuali dengan usaha. Harus ada usaha. Orang yang tahu Allah itu Maha Penyayang harus tahu cara mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tadi. Harus tahu bagaimana cara mendapatkan kasih sayang tadi. Makanya kita sebutkan di awal, dengan cara menguatkan keimanan. Kuatkan keimanan. Melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah akan meningkatkan keimanan. Dengan itu seorang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan harapannya kita diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian kita tidak ada usaha. Itu harapan yang kosong. Harapan orang-orang pada umumnya yang mungkin tidak beribadah pada Allah apa? Disayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah Allah akan berikan sayangnya tadi kepada hamba tersebut? Enggak beribadah, enggak berusaha. Apakah Allah akan sayang pada dirinya? Maka jawabannya tidak. Karena apa? Rahmat Allah diberikan kepada mereka yang menempuh jalan. Mereka yang mau mencari atau meminta rahmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, misal yang menegaskan kalau rahmat Allah itu ditempuh, kita itu harus tempuh sebab, harus berusaha, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-107. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Dan adapun orang-orang yang ibyaddat wujuhuhum, wajah mereka putih berseri, fa fi rahmatillah, maka mereka di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ikhwas sekalian, kenapa orang-orang yang tadi disebutkan ini hal atau kondisi manusia di hari kiamat? Ada yang iswaddat wujuhuhum, ada yang ibyaddat wujuhuhum. Ada yang hitam legam wajahnya dan ada yang putih bersih, berseri wajahnya. Ketika Allah bercerita tentang mereka orang-orang yang putih berseri wajahnya, kenapa putih berseri? Kenapa enak dipandang? Karena mereka ketika di dunia mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan mereka mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya di atas ketaatan kepada selainnya, makhluk-makhluk yang ada. Maka kalau kita perhatikan, kita akan dapati mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera di dalam menjemput perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan mereka apa? Allah berikan kabar gembira kepada mereka dengan memasukkan mereka ke dalam rahmat Allah. Allah kasih mereka rahmatnya. Dan Allah katakan khulud, kekal di dalam rahmat tersebut. Dan surga Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira ini kepada mereka ahli iman adalah
buah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika Nabi SAW mengatakan tentang penghuni surga itu enggak masuk surga karena sebab apa ya? Amalnya. Tahu itu hadisnya? Penghuni surga itu enggak masuk surga dengan sebab amalnya, tapi karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mendapatkan rahmat ini, tidak ada baginya kecuali surga. Dia kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk tadi mendapatkan wajah yang putih berseri, enak dipandang, yang ini keadaan di hari kiamat, bukan di dunia. Bagaimana kita mendapatkannya? Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Gimana kita mendapatkan hal tadi? Dengan cara mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kelak itu akan menjadi bukti nyata kondisi di hari kiamat, di yaumil akhir. Ini ciri-ciri orang-orang yang patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Wajahnya bersih, wajahnya bersinar. Ketika diketahui kondisinya seperti itu, balasan untuknya apa? Rahmat dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan orang-orang yang menempuh jalan tadi, keistimewaan untuk orang-orang yang mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah khususkan mereka dengan rahmatnya. Dan ini yang kita butuhkan ikhwas sekalian, teman-teman sekalian. Di dunia ini kita sedang proses mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bukan kasih sayang yang sesaat sifatnya, tapi kasih sayang yang abadi. Allah jadikan kita sebagai hambanya yang disayang di dunia dan di akhirat. Dan proses ini masih terus berjalan sampai Allah Subhanahu wa taala menutup umur kita, menutup kehidupan kita. Dan harus terus dijalani, harus terus ditempuh sebabnya dengan selalu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin, sebisa mungkin, dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita azan dulu, insyaallah kita lanjut setelah azan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwas sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menanamkan sifat rahmat, kasih sayang ini kepada makhluk-makhluknya. Di antaranya rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tanamkan di hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah sifati dengan rahim. Sangat penyayang. Orang yang sangat penyayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada kita orang-orang yang beriman. Dan bahkan bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, bukan hanya kepada manusia, sampai kepada hewan pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sayang. Di antara bukti kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu orang yang penyayang adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis atau dari kaum kalian. Dari kaum kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Berat sekali rasanya apa yang kalian derita, apa yang kalian pikul. Harisun 'alaikum. Sangat-sangat ingin kalian itu mendapatkan keimanan, mendapatkan keselamatan. Bil mu'minina raufun rahim. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah sifati rauf rahim.
Nabi sallallahu alaihi wasallam itu amat belas kasih, amat penyayang kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Ini sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita penyayang. Nabi kita sungguh penyayang. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat tentang siwak. Nabi mengatakan, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli wudu." Jadi sebagian riwayat inda kulli salat. Kalau bukan khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau wudu atau setiap kali mau salat. Kalau bukan karena apa? Khawatir memberatkan. Ini bukti kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya menuntut kemuliaan, kebaikan, sudah, perintahkan saja, toh mulia. Tapi Nabi SAW melihat kalau makin banyak kewajiban-kewajiban yang ada pada diri seorang, akan dia rasakan apa? Kesulitan untuk mengerjakannya. Dan Nabi SAW ingin hamba-hamba Allah, orang-orang yang beriman, umatnya itu mudah. Oleh karenanya Nabi kita SAW tidak memerintahkan kepada kita, tidak mewajibkan kepada kita apa yang memberatkan kita. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW mudah. Ajaran Rasulullah mudah. Amalkan sunnah, jauhi bid'ah, mudah. Tapi sekarang orang-orang malah apa? Banyak yang membebankan dirinya apa yang bukan kewajibannya dengan melakukan ritual-ritual, perbuatan-perbuatan yang tidak sama sekali masuk ke dalam bagian dari agama Islam. Akhirnya semakin banyak kewajiban yang dia pikul. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi kita sebutkan sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam penyayang, sampai-sampai sayangnya itu juga dinikmati oleh binatang, dinikmati oleh hewan-hewan. Di satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tembok atau pintu kalau dulu itu kebun kurma itu di pagar. Masuk ke pagar kebun seorang sahabat Ansor. Di sana ada seekor unta. Nabi SAW melihat unta tersebut, dia mengeluarkan suara kesulitan, merintih, bahkan sampai meneteskan air mata, menangis. Hewan bisa seperti itu di hadapan Rasulullah SAW, merintih, menangis. Nabi SAW mendekati hewan tersebut, Nabi usap bagian punuknya. Di sebagian riwayat diusap punuknya dan bagian belakang telinganya. Nyaman mungkin ya. Ya Pak. Hewan kalau diusap bagian itu nyaman. Seperti yang dilakukan Nabi SAW. Di belakang telinga diusap, di bagian punuknya diusap. Kemudian apa? Tenang. Sayang Nabi SAW kepada hewan ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bertanya, "Man rabbu hadzal jamal?" Siapa pemilik unta ini? "Liman hadzal jamal?" Milik siapa unta ini? Nabi cari pemiliknya, datang seorang Ansar, dia mengatakan, "Itu milik saya ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Afala tattaqillah fi hadhil bahimah allati mallakaka Allahu iyyaha." Tidakkah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hewan ternak ini yang sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan kepemilikannya di tanganmu, yang udah Allah kasih padamu. Fa innahu syaka ilayya annaka tuji'ahu wa tud'ibuhu. Annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Dia tadi ngeluh kepadaku kalau engkau itu sudah membuatnya lapar dan membuatnya kecapean. Makanya apa? Ngeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka Nabi SAW tegur. Orang yang melakukan kesalahan tadi ditegur, dan hewannya disayang oleh Nabi SAW dengan apa yang kita sebutkan tadi, sehingga tenang. Subhanallah, ini rahmat Nabi SAW. Dan ikhwas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang semisal ini yang ada pada diri Nabi kita SAW itu mengharuskan Nabi kita SAW mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini buah yang pertama yang kita bahas di dalam buah dari beriman kepada sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang itu mengenal Allah memiliki sifat rahmat, dia akan apa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika mendapatkan nikmat-nikmat seperti ini, seharusnya dia atau seharusnya tertanam di dalam dirinya sifat cinta tadi. Dia sayang atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tahu Allah itu Maha Penyayang, makin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas kalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tadi kita sebutkan, terkadang ketika seorang itu mentadabburi sifat ini, memikirkan, merenungkan sifat ini, dia akan dapati bahwa rahmat Allah itu luar biasa, khususnya untuk diri kita. Maka sampai-sampai tadi sempat kita nukilkan di awal, ada seorang salaf yang menyampaikan, kalau seandainya aku diberikan pilihan, perhitungan Allah atau perhitungan bapakku, dia akan memilih perhitungan Allah Subhanahu wa taala, karena tahu Allah itu Maha Penyayang. Subhanallah. Tapi terkadang kita dijauhkan dari buah-buah seperti ini. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala penyayang, hanya sekedar tahu, tapi tidak merenungkan makna tersebut, sehingga terhasilkan buah-buah yang tadi kita sebutkan. Maka di antara al-khusran al-azim, di antara bentuk kerugian yang sangat-sangat besar adalah apa yang ada pada sebagian firqah. Mereka menafikan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam bab akidah, bab asma wa sifat, ada sebagian kelompok yang mengatakan Allah itu tidak memiliki sifat. Allah tidak memiliki sifat, termasuk sifat rahmat. Ketika orang-orang tersebut menafikan sifat ini dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jalan ibadahnya? Bagaimana jalan ibadahnya? Dia nggak tahu zat yang diibadahinya ini apa? Maha Penyayang. Bagaimana jalan taubatnya? Ketika dia banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melanggar, bagaimana akan taubat dengan baik? Bagaimana mau cepat bertaubat, iqbal, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia nggak tahu Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang? Ini kerugian yang sangat besar bagi mereka. Dan kita, orang-orang yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat, dan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmah, itu nikmat yang luar biasa. Ketika kita dipahamkan poin ini, Allah memiliki sifat dan wajib mengimani sifat tersebut, kita harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak puji Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang mendapatkan nikmat ini. Nikmat apa? Dipahamkan al-haq, dipahamkan tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan buah tadi. Buah-buah yang harus ada ketika kita merenungkan masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sifat Allah, ketika kita renungkan, di situ harus ada buah yang menancap di dalam hati kita. Kita hari ini baca sifat Allah Ar-Rahmah, besok-besok kita mungkin baca sifat-sifat yang lain. Harus ada buah di sana, dan buah dari masing-masing sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda-beda, dan itu pelajaran yang harus kita ambil.
Itu yang menjadikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Karena apa yang masuk dengan yang keluar itu sama. Bukan masuk doang kemudian tidak ada yang keluar, tidak ada asarnya, tidak ada dampaknya. Yang masuk baik kemuliaan, yang keluar juga baik kemuliaan. Dan itu yang kita sebut dengan as-sidq, kejujuran. Sama antara batin dengan yang zahir. Kita tahu Allah itu Maha Penyayang, maka yang keluar juga ibadah-ibadah yang mulia. Kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi kita apa? Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, maka kita harus menempuh sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang tersebut dan seterusnya. Itu harus ada. Dan ini beban besar di pundak kita, harus kita selalu menyicilnya di majelis-majelis yang kita datangi, belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita hanya tahu nama, boleh jadi kita hanya tahu nama, tahu sifat, tapi buah-buah dari nama dan sifat tersebut belum tertanam di dalam diri kita. Sehingga terkadang malu kita ketika mengatakan saya itu muwahhid, saya itu bertauhid. Tauhid yang mana? Bertauhid seperti apa? Kita tahu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Tapi terkadang perbuatan yang keluar enggak seperti apa yang kita yakini. Husnudzon yang enggak ada. Bahkan katakan kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham apa kita terkait dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala? Artinya kita tahu, tapi buahnya tidak ada. Atau sifat-sifat yang lain dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalau seandainya kita renungkan besar ikhwas sekalian dan akhwat yang semoga dirahmati Allah, buah dari mempelajari nama-nama dan sifat Allah tadi. Itu pentingnya kita mentadabburi Al-Qur'an. Kita baca tafsirnya. Kita ketahui makna yang ada pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tadi. Asarnya ke dalam hati itu ada dan harus ada. Dan itu yang kita harapkan. Bukan hanya sekedar menghafal. Seorang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan surga ketika menghafal 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasan para ulama kita rahimahumullah taala bukan sekedar menghafal, tapi hafal plus mengamalkannya, tahu artinya, mengamalkan konsekuensi dari sifat tersebut. Dan ini yang sedang kita pelajari. Buah tadi itu konsekuensi dari setiap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita pelajari itu buah dari mempelajari sifat Ar-Rahmah. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Ikhwas sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kita kaji pada pertemuan kali ini. Dan terakhir, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsekuensi sifatnya tadi, dia akan mendapatkan ketenangan. Enggak ada yang lebih tenang daripada orang yang beriman. Kalau kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman, semua urusannya itu baik. Kalau ditimpa dikasih kebaikan dia bersyukur, kalau ditimpa musibah dia bersabar. Ini dari mana bisa syukur, bisa sabar kalau dia enggak kenal Allah Subhanahu wa taala? Makanya tenang. Dan ini buah yang kita cari ketika belajar, mendapatkan ketenangan. Kita belajar ingin mendapatkan ketenangan. Orang yang beribadah pada Allah dengan konsekuensi sifatnya tadi, ibadahnya tenang. Dia akan mendapatkan ketenangan. Bahkan bukan dalam hal ibadah, dalam kehidupannya secara umum dia akan mendapatkan ketenangan di dunia dan nanti ketenangan di akhirat dengan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mendapatkan buah-buah yang manis tadi dari mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kita buah yang manis juga nanti di akhirat kelak ketika Allah masukkan kita ke dalam
surga Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan kepada kita udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan kesejahteraan, selam. Itu harapan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memegang ubun-ubun kita, mengarahkannya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita kaji. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.